warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A. Selamat pagi, Gimana Pak. kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat semua ya? Oke. Baik, bro. Baik, Pak. Alhamdulillah, Sehat. luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak senang ini bertemu dengan kalian lagi karena kita melanjutkan dengan materi sebelumnya. Tapi untuk mengawali pertemuan pagi hari ini, Bapak ingin ada perwakilan dari teman-teman agar bisa memimpin doa. Biasanya ketua kelasnya, ya. Monggo ketua kelasnya bisa memimpin doa Robbis Rohli sebelum pelajaran kita mulai. Siapa ketua kelasnya? Pak Indra, ya? Pak, Indra, Pak, Indra, Pak itu Indra Fit. Pak Sodik, Pak Sodik, Pak Sodik udah ganti. Sotik Ilham, Rojai. Pak. Oh, Sotik Rojai diganti. Iya, Ganti siapa ini? Ilham, ya? Oke, Pak Ilham. Nah, ayo Ilham, silakan mulai. iya. Bisa dipimpin Baik, Bapak. sama teman-teman. Siap, bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli Raditu sodri. billah Raditu billahi li robba wa bil islami robba din wabil islami dina. wa bi Muhammadin nabiyya wa Wabi rasulah. Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi Rabbi Ini zidni ilman ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Ah, Baik, terima kasih. eh ini melanjutkan materi kemarin ya anak-anak. Karena kemarin kita materinya wudhu, sekarang kita belajar tentang sholat fardu. Anak-anak udah pada sholat ya? sudah, Ada yang nggak Pak. sholat? Tadi subuh ada yang nggak sholat? Angkat tangan. Tadi bolong, Pak. Kesiangan. Kesiangan nggak ada yang bangunin, ge. Oh, itu jangan diulang lagi, ge. Nah, Oke, Pak. sekarang Bapak izin share dulu materi tentang sholat. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan? Sudah terlihat? Sudah, Pak. belum. Sholat fardu. Ini pelajaran kita kan pelajaran fikih. Jadi fikih kelas 7 ini pada pertemuan kali ini kita bahas sholat fardu. Kita sebagai orang Islam tentunya tidak asing dengan sholat. Yang pertama pengertian. Pengertian sholat fardu. Bisa dibacakan salah satu dari teman-teman. Mungkin Sri Andartari bisa membantu Ya Bapak Pak, bacakan daripada nanti. bentar Oh, Pak. nah, silakan. Baik Pak, Baca. siap-siap. Pengertian sholat. Pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat fardu berarti doa. Namun dalam istilah syariat, sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, Ya, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. baik. Lalu, apa kedudukannya? Sampai selesai ini, Pak. Lanjut. Lanjut. Ya, Sholat fardu hukumnya adalah fardu ain. ya. Artinya, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Tidak ada pengecualian. Baik, sudah cukup. Rasulullah Sudah cukup. Terima kasih. bersabda, Sudah cukup, sholat sudah cukup. adalah Sudah cukup ya. tiang agama. Apa, Pak? Cukup? Sudah Ya. cukup ya, sudah cukup.
Jadi sholat itu pengertian secara bahasa adalah doa. Jadi kalau kita sholat berarti kita sama halnya dengan berdoa gitu ya anak-anak. Kemudian secara istilah sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar itu. Kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengertian. Dan hukumnya adalah fardu ain setiap individu, setiap kalian yang beragama Islam tentunya harus melakukan sholat. Kemudian sholat ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik. Balik itu artinya kalau cowok sudah pada khitan, sudah pada sunat. Ada yang belum sunat? Anak-anak, Indra sudah sunat ya? Ilham sudah? Alhamdulillah, Pak. Udah 2 kali. Itu berarti sudah balik. Gitu ya. Kalau sudah balik berarti wajib sholat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke jenis-jenis sholat fardu. Ini tentunya kita sudah tidak asing dengan sholat-sholat fardu. Yang pertama sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Rokaatnya sudah pada hafal, ya? Ada yang nggak hafal rokaat sholat? Eko, Mas Ilham itu pada apa dia? Ilham, sholat subuh Mas ada berapa Ilham itu rokaat? diajarin Oh, terus itu loh. sholat subuh nanti malah 4 rokaat, jangan ya. Nah, cuma 2 saja, Iya, banyak-banyak. Tuh, kemudian kita lanjutkan syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Syarat wajib ini kriterianya adalah muslim, balik, dan berakal. Ini kita semua sudah memenuhi ini syarat wajib. Kemudian syarat sahnya ini harus suci dari hadas. Hadas kecil. Kalau kita mau sholat kita harus punya wudhu, ya jangan langsung sholat. Kemudian suci dari najis. Kalau badan kita atau pakaian kita ada najisnya kita harus bersihkan dulu seperti kemarin pelajaran bab toharoh itu. Kemudian menutup aurat. Aurat kalau laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut, tapi jangan pakai celana doang, atasnya nggak pakai itu nggak boleh ya, harus sopan. Itu kalau perempuan itu harus menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian menghadap kiblat, kalau kita di Indonesia berarti menghadap ke kemana anak-anak? Kalau kita di barat, Indonesia, Pak. oh iya pintar, berarti menghadap ke barat, jangan kebalik ya. Ke depan, Pak. Depan. Kalau ke belakang nanti malah nggak jadi sholat, berantem sama temennya. Itu toh. Emang bisa, Pak, menghadap ke belakang. Bisa, kepalanya berarti diputar. Gini. Kamu kayak gitu ya, Umi ya, kalau sholat ya. Pak Jail gangguin temennya ya. Ini kayak gitu, Kak. Ke depan Colek-colek, sholatnya. Kak. Kamu nakal ya. Nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh Ini gangguin temennya. colek-colek, Kak. Iya, nggak boleh kayak gitu. Kalau sholat harus fokus. Yang terakhir, tepat waktu. Tepat waktu ini harus sesuai waktunya. Kalau nggak di luar waktu, berarti namanya sholat qadha. Ya, sholat subuh kok jam 7, berarti sholat tidak pada waktunya. Itu berarti qadha. Itu ya. Nah, kemudian lanjut. Kalau subuhnya kesiangan gimana, Pak? Ya, kalau kesiangan tetap dilakukan. Cuma itu nantinya niatnya kondo. Jadi tidak adaan karena sholatnya di luar waktu. Tuh. Ada yang sering kondok di sini? Nggak Kalau ada ya. bangunnya jam 6, sholat subuhnya jam 6 ya. Kalau jam 6 berarti jam 6. Kalau sekarang kan subuhnya jam 4. Kalau jam 6 berarti itu bukan sholat subuh. Tuh. Sholat duha, Pak. Nah, sholat duha itu namanya. Ada yang sudah pernah melakukan sholat duha, anak-anak?
Ada yang Sudah, Pak. oh berarti Kadang, Pak. pinter. Berarti diajar ustadznya ya di rumah ya. Itu duha. Duha nggak perlu pakai spion, nggak perlu pakai kunut. Kalau pakai spion berarti itu subuh gitu. Kemudian rukun sholat anak-anak. Rukun sholat ini sesuatu yang harus kita lakukan di dalam sholat. Ya, maka sholat kita batal jika kita tidak melakukan rukun ini dan harus diulang. Rukun sholat ini ada 13. Mulai dari niat, takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian harus tumak nina. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tumak nina itu artinya diam. Kalau kita ruku harus ada waktu diam. Tidak boleh langsung ruku, langsung berdiri. Tidak, nggak boleh. Harus ada jeda waktunya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, keluarnya hadas, keluar angin, bergerak banyak. Kayak tadi, kayak Umi itu. Jahil sama temennya itu nggak boleh, itu nanti batal sholatnya. Ya, banyak bergerak atau loncat-loncat. Atau malah push up, nah itu batal, itu nggak boleh ya. Kemudian bicara di sini maksudnya bicara yang di luar bacaan sholat. Kemudian terbukanya aurat. Kalau laki-laki pakai sarung, nah kan kadang ada anak yang jahil itu. Nah, dinaikkan sarungnya kelihatan apa lututnya itu nggak boleh, nanti bisa batal sholatnya. Dan harus fokus. Nah, ini harus fokus. Itu ya. Kemudian hikmah sholat. Ini hikmah sholat itu eh, sholat aslinya itu kebutuhan spiritual dan juga kebutuhan jiwa kita. Jadi sholat itu mempunyai kebutuhan, bisa memenuhi kebutuhan jiwa dan raga kita, bukan hanya sebatas kewajiban. Ya, karena ini secara jasmani, gerakan sholat itu ternyata secara medis itu bisa melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan. Itu ini karena eh, baiknya Allah ya. Jadi sholat-sholat yang dilakukan itu ternyata ada efek baiknya. Penutup. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sholat fardu adalah kewajiban mutlak yang harus kita jaga kualitasnya. Keabsahan sholat sangat bergantung pada syarat rukun yang sudah tadi kita pelajari. Dan mari kita jadikan sholat sebagai prioritas utama dan berusaha untuk melaksanakan secara khusyuk serta melaksanakan tepat waktu. Jangan sering kodok. Gitu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan tentang sholat fardu? Sudah paham? Ada yang belum paham Sudah, atau Pak, Pak. kalau ditanyakan? Pak mau tanya, Pak. Ya, hilang. Pak, Pak mau tanya, Pak. Ya, Kalau sholat terus ada makanan yang di mulut terus dimakan gimana, Pak? itu bisa batal. Ya, bisa batal. Jadi makanya itu sebelum sholat kan kita wudhu. Disunahkan berkumur. Itu tujuannya biar sisa-sisa makanan itu bisa hilang. Nanti malah fokusnya ke makanan, nggak sholat. Itu. Apalagi makan permen. Nah, nggak boleh itu. Ya, nanti bisa batal. Itu ya anak-anak ya. eh untuk tugas, nah ini Bapak kasih tugas karena waktunya sudah hampir habis ganti pelajaran. Oh, istirahat ya. Mau istirahat, Bapak kasih tugas ya. Tugasnya cukup gampang. Apa? Membuat video pendek yang isinya nanti bacaan dan gerakan sholat 1 rakaat saja. Jadi bacaan Al-Fatihah dan seterusnya itu. Video yang sudah dikirimkan ke grup kelas. Maksimal pengumpulan pertemuan berikutnya. Gitu, Ge. Eh, kita tutup Ye. kali ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.